Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa itu brain rot, yaitu kebusukan otak tanpa sadar. Otak manusia itu saling berkoneksi, membuat kita bisa beradaptasi dan belajar banyak hal. Karena ada stimulus yang membuat kita melakukan suatu aksi sesuai perintah otak kita. Namun lebih dari itu, otak mempunyai kreativitas yang unik tiap orangnya. Steve Jobs pernah bilang kalau kreativitas itu adalah menghubungkan banyak hal. Kreativitas adalah hal yang original, unik, dan berguna, serta menarik seperti seni. Dari fakta itu, kita simpulkan kalau otak kita itu mampu mengimajinasikan banyak hal yang bahkan tidak ada di dunia nyata, seperti penguin yang bisa mengendari roket. Bahkan di otak kita itu, selain fungsinya adalah sebagai kreativitas, otak itu juga berfungsi dalam menyimpan memori atau informasi yang kemudian kita memahaminya, yang akan disimpan di dalam memori otak kita. Nah, terlepas dari situ nih, ada beberapa hal yang tentunya menjadi hal yang negatif yang dapat menurunkan fungsi otak kita, seperti scroll berjam-jam, yang mana ini menyebabkan fenomena brain rot. Apa sih brain rot itu? Nah, apakah kamu pernah merasakan seperti sering melupakan hal kecil, atau ketika nonton video yang panjang itu konsennya buyar, atau bahkan yang lebih parah lagi itu adalah susah terlepas dari handphone. Nah, ini adalah gejala dari brain rot. Jadi apa sih brain rot itu? Brain rot adalah kondisi di mana otak akan secara perlahan kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam dan juga kritis. Ini bukan penyakit medis, tapi ini merupakan fenomena psikologis sosial di mana terjadi karena konsumsi video berdurasi pendek seperti TikTok, sehingga otak itu terbiasa dengan video berdurasi pendek yang membuat fokus kita ikut pendek juga. Ditambah lagi dengan tontonan kita yang tidak berbobot dan tidak berguna, sama seperti kita mengisi memori otak kita yang harusnya bisa kita isi dengan ilmu pengetahuan yang lebih penting saat kita ujian, mungkin dengan hal yang buruk dan tidak perlu. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, misalnya dulu saja kita bisa fokus mendengarkan guru mengajar selama berjam-jam, atau mungkin kita bisa betah membaca novel yang kita suka dalam sekali duduk karena novel tuh seru banget. Tapi untuk kalau kita sudah terkena brain rot, kita nonton video 15 detik saja itu rasanya nggak betah dan pengen langsung lanjut ke video yang lain. Nah, untuk efek brain rot sendiri itu salah satunya overstimulasi konten pendek. Contohnya itu ya saat kita mungkin dulu kita bisa fokus mendengarkan guru mengajarkan di depan kelas selama berjam-jam, atau mungkin saat kita membaca novel yang kita suka dan kita bisa baca sekali duduk karena novel tuh seru sekali. Nah, kalau sudah terkena efek brain rot, kita nonton video sepanjang mungkin 15 detik saja, itu kita rasanya tidak betah dan ingin beralih ke video yang lain, yang dimana video pendek itulah yang bikin kita kecanduan akan hal-hal yang gampang dicerna, yang akhirnya bikin kita jadi malas mikir, lalu itu akan mengurangi motivasi. Contohnya, saat kita mau fokus belajar, tapi kita malah ke distract dengan HP di samping kita, padahal kita hanya baru belajar selama 3 menit atau 5 menit. Dan awalnya sih mikir ini cuman sekedar self reward sebentar ya, tapi ujungnya malah scrolling berjam-jam. Nah, ini yang bikin otak kita tidak bisa masuk mode fokus yang dalam, karena setiap jangka waktu pendek, misalnya 5 detik, kita jadi kepengen pindah ke hal yang lain. Akibatnya ya kita jadi tidak bisa produktif dong, karena kita tidak bisa konsisten, yang membuat kita kesusahan buat belajar karena kita ke distract terus. Nah, jadi dengan kebiasaan brain rot yang scrolling tadi, kita bakal jadi kecanduan dimana kita nggak ada waktu lagi buat berpikir kreatif, karena saat berhenti scrolling itu otak malah jadi capek kan, sehingga malas buat mikir hal yang berat karena otak udah kenyang dopamin dari scrolling konten tadi. Ini bahaya banget tentunya.
Karena kita, setiap manusia pasti punya mimpi, dimana mimpi itu harus diwujudkan dengan langkah kecil, dan bagaimana jika kita bisa menggapainya jika kita melakukan hal yang tidak penting dan malah bukan terkait dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, efek brain rot yang terakhir itu akan membuat kita merasa cemas dan juga depresi. Selanjutnya ada long short memory and short term memory. Jadi, otak kita itu sebenarnya punya sistem kerja yang sangat canggih dan kompleks. Setiap informasi yang masuk itu entah berupa suara, atau gambar, atau perasaan, atau pembauan, itu akan pertama kali disimpan di short term memory. Kalau informasi itu sering diulang, atau benar-benar kita perhatikan, baru dia pindah ke long term memory, dimana ingatan bisa bertahan lama. Nah, masalahnya, kebiasaan scrolling cepat dan gonta-ganti konten itu bikin otak kita tidak sempat memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Ibaratnya seperti kita ingin menyalin catatan ke buku, tapi buku itu selalu diambil dengan cepat setiap 5 detik. Hasilnya tidak ada yang tersalin dengan sempurna, atau bahkan tidak ada yang tersalin sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih seberapa kuat sih short term memory kita. Kalian cukup lihat selama beberapa detik, maksimal 5 detik ya. Lalu sebutkan lagi urutan dari ingatan kalian tanpa nyontek. Dimulai dari sekarang. Sebenarnya keluar dari brain rot itu bisa banget, asal kita mau konsisten dan pelan-pelan. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah bersihkan algoritma medsos. Mulai dari unfollow akun yang gak bisa bikin kamu berkembang. Lalu kedua, batasi waktu scrolling. Misalnya cuma 30 menit sehari, atau sisanya buat dipakai hal yang lain. Lalu ketiga, latih fokus otak. Contohnya baca buku, belajar, meditasi, lakukan untuk hobi. Jangan yang biasanya kita lakukan untuk scrolling, mulai ubah kebiasaan itu untuk melakukan hobi kita yang kita sukai, mulai dari hal yang kecil itu. Nah, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.